Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur pada keadaan apapun. Yes, disambut dengan hujan perjalanan kita trip kedua dari Semarang ke Wonosobo. Tadi berangkat dari Semarang sekitar jam 10, lalu tadi sampai di daerah apa ya, Ledung ya, itu jam 1 istirahat dulu sebentar. Nah, sekarang sudah masuk ke kotanya Wonosobo, disambut dengan hujan yang sangat deras. Alhamdulillah Allah mengasahkan afiat. Jadi sekarang posisi bensin dari full, kamera bisa sorot ke sini, baru turun sekitar hampir satu strip ya, belum ada satu strip. Ini baru turun hampir satu strip. Tadi juga kita lewat ke jalan-jalan yang memang naik turun. Jadi di Semarang itu ada tanjakan Gombel kita bilangnya. Lalu juga ada di daerah apa namanya Ungaran, Ambarawa itu banyak juga. Lalu ke Temanggung sampai tadi di tanjakan Paraan. Sisa bensin masih segitu. Nah ini coba nanti kita isi full lagi teman-teman ya. Kita isi full lagi, kita hitung lagi konsumsi BBM kilometer per liternya dari Semarang ke Wonosobo. Si Silvi ini, Hyundai Trajet ini habis berapa. Oke teman-teman, kita lanjut dulu, nanti kita hitung. Baik teman-teman, sekarang sudah tiba di kampung halaman saya yang kedua di kota Wonosobo. Jadi dari Semarang itu sekitar jam setengah 10, hampir jam 10, sampai di Wonosobo itu sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang, karena kita mampir-mampir dulu, istirahat dulu untuk sholat di daerah Kledung setelah Paraan sebelum Wonosobo. Jadi jarak yang ditempuh itu sekitar 120 km teman-teman ya. Jadi dari Semarang ke Wonosobo itu jaraknya sekitar 120 km. Nah, jadi berapa konsumsi BBM atau kilometer per liternya? Sebelum saya infokan berapa kilometer per liternya, kita harus tahu juga sebetulnya teman-teman. Jadi medan apa yang kita lewati. Dari Semarang itu sudah kita lewat tanjakan Gombel, itu adalah tanjakan yang memang paling tinggi di Semarang. Itu kita lewatin, terus lalu kita ada ke daerah Ungaran, lalu lewat ke Mbawen teman-teman. Mbawen itu juga jalannya naik turun, lalu lewat Temanggung juga. Dari Temanggung itu baru ke Paraan. Nah itu yang menuju ke Paraan itu juga jalannya tinggi teman-teman, karena itu kan seperti mungkin ngelewatin gunung ya dari pinggir gitu ya teman-teman ya. Jadi memang pasti membutuhkan konsumsi BBM yang tidak biasa, atau mungkin membutuhkan tenaga yang sebetulnya luar biasa teman-teman. Jadi tidak bisa kita anggap sebagai ini jalanan rata normal via tol seperti biasa. Jadi butuh effort untuk mencapai mungkin kecepatan dan mungkin untuk mengambil traksinya. Otomatis pasti BBM yang dibutuhkan itu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan kita lewat jalan yang lurus saja. Jadi dari Semarang lalu ke Mbawen, dari Mbawen ke Temanggung, lalu Temanggung menuju ke Paraan, itu jalannya naik turun sampai ke kotanya di Wonosobo. Jadi jarak tempuh 120 km, saya habis bensin itu sekitar, jadi kita mulai ya, jarak tempuh 120 km. Lalu saya habis bensin itu kemarin, jadi dari Semarang udah ngisi full seperti yang teman-teman kemarin lihat itu, sampai Wonosobo itu saya juga isi full, jadi full to full teman-teman. Saya isi itu sekitar pokoknya di cetak pertama itu, biasanya kalau ngisi itu ada di pom bensin ada yang cetak pertama, nah itu saya stop di sana, itu sekitar 10,45 liter, 10,45 liter teman-teman. Jadi coba kita sekarang mumpung ada kalkulator, sekarang kita bagi aja teman-teman. Jarak tempuh adalah 120 dibagi 10,45. Hasilnya adalah, kelihatan nggak ya? Yes, jadi hasilnya adalah 11,48 km per liter. Jarak tempuh 120 km, habis bensin sekitar 10,45 liter, dan kilometer per liternya itu 11,48
11,48. Artinya adalah 1 liter bensin itu bisa buat berjalan sekitar 11,48 km per liter dengan medan yang sangat luar biasa, naik turun, berkelok dan lain-lain. Memang membutuhkan traksi yang kuat, otomatis juga bensin yang dibutuhkan juga lebih banyak dibandingkan jalan lurus biasa. 11,48 km, saya masih surprise. Nah, jadi itu dia teman-teman. Jadi memang sempat, kalau teman-teman lihat saya videokan juga, itu yang jalannya yang berkelok di daerah mungkin di Bawen, lalu di Temanggung dan Paraan, itu memang jalannya naik turun, dan dengan mobil dengan yang bobotnya itu hampir 2 ton, 2000 cc, saya bilang 11, berapa tadi? 11,48 ya. 11,48 liter, saya rasa itu pencapaian yang baik untuk mobil dengan bobot seberat itu, dengan cc yang besar, dengan melewati medan yang luar biasa, tanjakannya naik turun dan ada yang curam juga. Oke, jadi teman-teman, itu untuk video saya part 2 mudik menggunakan Trajet. Jadi bisa teman-teman bisa ada kakak kinan, jadi teman-teman bisa disimpulkan sendiri. Jarak tempuh 120 km dengan bensin habis sekitar 10 sekian liter. Jadi yang bisa dihasilkan konversinya 10,48 km per liter. Saya bilang itu masih 11,48 km per liter. Itu top buat saya, teman-teman. Jadi kita tunggu aja besok, rencana setelah Lebaran kita akan bertolak lagi ke Yogyakarta. Teman-teman komen aja di bawah kalau memang masih dibutuhkan untuk konsumsi bahan bakar kilometer per liter untuk Trajet, terutama Trajet CVVT. Besok kita akan libas lagi ke Jogja, tapi ke Wonosari. Nah, Wonosari juga nanjak. Wonosari Jogja, Wonosari itu nanjak, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau, komen aja di bawah. Nanti kita akan buatkan video berapa habis bensin kilometer per liternya untuk menuju ke Wonosari, Yogyakarta. Sampai sini dulu, Mas Awit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.